Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fi hadzal fursa as-sa'idah nahnu min firqati tsalisah insyaallah sanasrah lakum qalilan minal ilmul balaghah tahtal mawdu' aqsamut tashbih min haitsul wajhi wal adati. Qabla nastamir dirasatana ahsana alaina an naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutakallim awal yakni Alfa Arifdah wal mutakallim tsani yakni ana nafsi Alfi Muzakki wal mutakallim tsalis yakni Jafri. Ila mutakallim awal falyatafaddal alaihi mashkura. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Ana al-mutakallimah al-ula sa'abda al-bayan. Ta'rif wajhu syabbah yakni huwal makna alladhi yashtariku fihi tarafan tahqiqan aw takhyilan. Itla budda fit tashbih min wasfin yakunu qasdul musyabbih ad-dalalah alal ishtirak at-tarafain fihi. Definisi dari wajhu asyabbah adalah makna yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik secara nyata maupun imajinasi. Dalam tasbih atau keserupaan tersebut harus ada deskripsi, di mana analogi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan partisipasi kedua belah pihak di dalamnya. Nah, kesamaan ini terdapat di dalam al-musyabbah dan al-musyabbah bihi. Seperti contoh, ar-rajulu kal asadi fi syaja'ah. Dan di sini perlu ditekankan bahwa wajhu asyabbah pada al-musyabbah bih harus lebih kuat dibandingkan yang terdapat pada al-musyabbah. Suma wajhu syabbah al-fasid was-sahih. Amma wajhu syabah al-fasid, yakni misal an-nahwu fil kalam kal malhi fit ta'am. Nahwu di dalam kalam itu bagaikan garam di dalam makanan. Wa kaunul qalil muslihan wal katsir mufsidan. Kana wajihan fasidan. Wa dzalika anna hadzal wajhi al-madhkur wa in kana mawjudan fil musyabbah bihi yakni al-milhu. Id al-iktisar minhu fit-ta'am alal qadril matlub muslih lahu. Wal iktar minhu yufsiduhu. Lakinnahu ghairu mutasawwir fil musyabbah yakni an-nahwu fi anna sihah au fasad fil kalam yata'allaqan bitahaqquq al-ahkam an-nahwiyah al-muta'alliqah bil kalam al-maqsud kulluha. Walaysa sahihan in tatbiq al-qalil min qawaid an-nahwi al-muta'alliqah bil kalam al-maqsud yuslihuhu. Wa in tatbiqul katsir minhu yufsiduhu. Wa amma wajhu syabbah as-sahih, wajhu syabbah as-sahih fi hadha tashbih huwa kaunul isti'mal muslihan wal ihmal bil kalam yuslihuhu wa ihmaluhu yufsiduhu. Jadi di sini ada wajhu syabbah fasid dan sahih. Yang pertama yaitu fasid. Nahwu di dalam perkataan, seperti garam di dalam makanan. Nah, kesamaannya apa antara nahwu sama garam? Di sini wajhu syibahnya yang salah. Nahwu sama garam, jika dipakai sedikit, itu baik. Tetapi jika dipakai banyak, itu tidak baik. Nah, yang demikian itu salah. Karena apa?
Karena nahwu itu tidak bisa dipakai sedikit di dalam kalam. Karena mau tidak mau, sedikit banyak bahasa Arab harus memakai kaidah nahwu. Dan yang kedua, itu wajhu syibah yang benar. Jadi dia sahih. Antara nahwu sama garam, jika dipakai, maka dia akan baik. Dan jika tidak dipakai, maka dia akan rusak. Jika makanan tanpa garam, maka rasanya tidak enak. Dan jika kalam tanpa nahwu, maka perkataan atau kalam itu tidak akan bisa dipahami. Syukron hadamin. ونستمر إلى المتكلم الثاني. طيب. وجه الشبه بين التحقق والتخيل. هذا الوصف الذي أوجب البلاغيون أن يكون موجودا مقصودا في كل من الطرفي التشبيه وهو وجه الشبه. قد يكون وجوده في كلا الطرفين محققا وقد يكون مخيلا. Jadi ulama balaghah itu mewajibkan harus ada sifat yang sama antara torfai at-tashbih, yaitu musabbah dan musabbah bih, yang disebut dengan wajh syibah. Terkadang wajh syibah itu, sisi kesamaannya itu adalah realita atau nyata, dan terkadang juga dia mukhayyalun, khayalan atau imajinasi. Al-muhaqqaqu Zaidun kal asadu fi syaja'ah. As-syaja'atu fahiya mutahaqqiqatun fi kulli minal musabbah wa musabbah bi. Wal mutakhayyal wal muradu bi wajhi takhayyali la yujadu dhalikal ma'na maj'ul wajhu shibah ahad tarfain aw fi kilaihima. Walakinna tuthbituhu al-wahmu fihima ala tariqatil ma'lum. Wa huwa takhayyulu ma laysa bil waqi' fi nafsihi al-amr wal waqi'an li sababin min al-asbab. Faqauluhul qadi at-Tanuhi Ali bin Muhammad. Wa kana an-nujumu baina dujaha wa sunanu laha bainahunna ibtida'u. Fa wajhu syibah huwa dzatul wasfi al-murakkab. Wa mutahaqqiqu fi musyabbah an-nujumu baina dujaha wa laysa mutahaqqiqu fi musyabbah bi sunanu laha bainahunna ibtida' bal mawjudun fihi ala sabil takhayyul. Jadi perbedaan antara musabbah bi yang muhakkikon, contohnya itu yaitu Zaidun kal asadu fi syaja'ah. Zaid itu seperti singa dalam keberaniannya atau ketangkasannya. Jadi kalau kita mendengar itu, kita langsung mengetahui, langsung nyata keberanian Zaid itu sama kayak keberanian singa. Yang kedua itu adalah wajh syibah al-mukhayyal. Maksudnya tidak ada arti yang sama pada salah satu atau kedua belah pihak, tetapi khayalan membuktikan dengan cara yang umum, yaitu membayangkan apa yang ada pada suatu kenyataan dalam hal yang sama. Karena salah satu alasan. Contohnya itu perkataan Ali bin Muhammad, seolah-olah atau seperti bintang di antara kegelapan malam. Sunnah yang tampak di antaranya dari sesuatu yang baru. Jadi kalau kita mendengar itu bintang di antara kegelapan malam, bintang itu jelas karena emang gelap di belakangnya. Tapi kalau sunnah itu jelas di antara hal-hal yang baru atau yang bid'ah. Itu kan tidak jelas, tapi kalau kita khayalkan, maka dia sama artinya. Sebagaimana yang akan saya jelaskan, bayanu ku wajh syibah fi musyabbah bih ala wajhi takhil fi bait tanuhi. Fi hukmin mayyamsi fi zulmati wala tahdi ila tariq wala ya'manu ayyu'adda fi mahwati syubbihat bi zulmah walazima ala aksi zalika an tusabbaha as-sunnatu bin nur wa fa zalika tasbihi ala alsinatin nas hatta tukhayyilu anna sunnata min al-ajrami allati laha bayad wa isyraq
kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ataitukum bi hanifiyati bayda wa qad wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinal islami bil bayat hatta tukhayyiru anna al bid'atu min ajrami allati laha sawadu wa islam qauluhum syattu sawadul kufri min jabina fulan ma anna kufrah la sawadu lahu haqiqatan bal sawadu huna wal kufra hunaka minal umuri al mukhayyali. Jadi kenapa dia bisa sunnah itu berada di antara yang bid'ah sebagaimana yang populer di tengah-tengah masyarakat. Bid'ah itu seringkali diibaratkan dengan kegelapan karena pelaku bid'ah itu seolah-olah dia itu berjalan di dalam kegelapan. Dia itu tidak tahu mana jalan yang asli atau jalan yang lurus. Dan dia tidak aman atau dia itu merasa seolah-olah di depannya itu adalah jurang. Maka itu dia dinamakan dengan kegelapan. Kalau bid'ah dinamakan dengan kegelapan, otomatis sunnah itu adalah lawannya, yaitu disamakan dengan nur. Sebagaimana Nabi mensifati Islam dengan putih. Jadi maksudnya di situ yaitu wa ka'anna nujumu baina dujaha. Seolah-olah bintang di antara kegelapannya. Bintang itu tampak di antara kegelapannya. Wa sunanu laha bainahunna ibtida'u. Sunnah itu jelas di antara sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru atau yang bid'ah. Sunnah itu adalah cahaya, bid'ah itu adalah kegelapan. Jadi sunnah itu nampak di antara kegelapan. Seolah-olah seperti bintang yang di belakangnya itu adalah kegelapan. Bisa bin hazat takhayyul anna sunnatu mimma laha bayat wa anna bid'atu mimma laha sawad. Sara at-tasbih biwasitati wajhu takhayyuli sahihan mislu ma wajhu fihi muhaqqiqan. Jadi karena perumpamaan di atas, jadi wajhu sibah at-takhayyul itu jadi benar sebagaimana benarnya wajhu sibah al-muhaqqiqan. Yumkin hazam ini sanastamir ila mutakalim astalis. Tayyib, nastamir. Ada mutala'um bainat tarfai baitut tanuhi. Mimma yalfitu an-nadri fi hadzal bait an tarfihi ghayr mutala'imin. Faqad ja'ala asy-sya'ir an-nujum bainad duja. Lakinnahu fi tarfi ats-tsani ja'ala al-ibtida' bainas sunan. Walau kana qad ja'ala ad-duja bainan nujum lakana mulaiman likauna al-ibtida' bainas sunan. Walau kana qad ja'ala as-sunan bainal ibtida' an-nasib kauna an-nujum baina dajahan. Jadi di sini membahas tentang ketidakcocokan atau ketidaksesuaian kedua sisi bait at-tanuhi. Yang mencolok dalam ayat ini adalah bahwa kedua sisinya tidak cocok. Penyair menghayalkan an-nujum, yaitu bintang-bintang di antara kegelapan. Akan tetapi dalam sisi yang lain, penyair juga merumpamakan al-ibtida, yaitu bid'ah di antara sunnah. Dan jika penyair merumpamakannya aduja atau kegelapan di antara bintang, maka akan selaras dengan perumpamaan al-ibtida baina sunan atau bid'ah di antara sunan. Dan begitu juga apabila penyair merumpamakannya as-sunan bainal ibtida atau sunnah di antara bid'ah, akan selaras juga dengan perkataan atau perumpamaan an-nujum baina dajahan atau bintang-bintang di antara kegelapan.
Misalu tashbih at-takhyili. Al-awwal qaula Abi Talib ar-Raqi. Walaqad zakartuka wadh-dhulamu ka'annahu yawman nawa wa fawadan man lam ya'shiq. Jadi di sini penyair ingin menyampaikan kebenciannya setelah ditinggal kekasihnya. Dan saat kemalangan itu terjadi, dia menggambarkannya dengan hitam. Lalu dia membesar-besarkannya dengan membuat hari ini terasa lebih hitam daripada kegelapan malam. Al-qawlu ats-tsani qawlu Ibnu Babak ay Abdus Samad bin Mansur. Wa ardin ka akhlaqul karim qat'atuha. Wa qad kahalal lail samak fa'asbiron. Jadi penyair mendeskripsikan moralitas sebagai kesenangan dan kesusahan itu disamakan dengan perumpamaan tempat-tempat yang luas dan sempit. Penyair membayangkan atau menghayalkan akhlakul kiram ini dengan sesuatu yang luas. Jadi dia menyamakan arding ke akhlakul kiram ini adalah maksudnya tanah yang luas. Al-qawlu ats-tsalits yakni qawlu at-tanuhi. Fanhadu binarin ila fahmi ka'annahuma fil ain zulman wa insafun qad ittafaqan. Jadi penyair mengklasifikasikan atau merumpamakan kebenaran sebagai pencerahan yang jelas. Seperti halnya dengan tubuh yang mencerahkan. Dan dalam kata zulman atau ketidakadilan, itu sebaliknya. Penyair membayangkan mereka dengan dua hal, dengan putih dan hitam, terang dan gelap. Lalu dia memasyhurkannya. Jadi dia mengumpamakannya dengan narin atau api dan fahmin atau arang. Syukran hadza minni. Istamir ila. Alhamdulillah qad intahaina. Syukran ala kulli ihtimamikum afwan ala kulli qata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.